Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November sampai 25 Maret 1947. Berikut hasil perundingan Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Namun pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan lancar. Pada tanggal 20 Juli 1947, Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terlibat lagi dalam perjanjian ini. Lalu pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingan Renville yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Rum Royen yang
yang bertempat di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseven. Sedangkan UNCI dipimpin oleh Shirley. Hasil konferensi meja bundar yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan bertempatan di Den Haag. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseven. Delegasi UNC dipimpin oleh Critsail. Hasil dari konferensi meja bundar antara lain RIS mengembalikan hak Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat dan akan dibentuk UNI di Indonesia dan Belanda. Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan: A. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. B. Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. C. Belanda dan Indonesia sepakat membuat negara Republik Indonesia Serikat RIS. D. Dalam RIS, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Saifuddin. Wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingan dari perjanjian Renville adalah: A. Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. B. Disetujuinya sebuah garis untuk memisahkan antara wilayah Indonesia dan
daerah pendudukan Belanda. C. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perjanjian-perjanjian kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Salah satunya yaitu perjanjian Romokoyen. Perjanjian Romokoyen ini dilaksanakan pada tanggal 14 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Pemimpin delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Rom dan pemimpin delegasi dari Belanda yaitu Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian Romokoyen ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag, dan perjanjian ini dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil perjanjian Romokoyen ini sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan mengikuti konferensi meja bundak atau yang biasa kita sebut KMB. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Meja Bundar disingkat KMB. KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Romokoyen. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andries Mohamad Hatta. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. Delegasi UNCI dipimpin oleh J. Charlie. Hasil KMB 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak Belanda. 5. Pengambilan alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.